Jadi hari ini tanggal 15 Mei ya, 2020 jam 7.38. Hari ini saya akan belajar Go, yaitu fitur konteks ya di Golang yang diperkenalkan di Golang versi 1.7. Jadi pagi ini saya akan belajar gimana sih cara pakai konteks ini gitu. Dari artikel yang saya dapat di Medium ini. Jadi artikel ini ditulis Imam Tumorang, judulnya mengenal konteks ya. Jadi ya kita mulai. Target saya belajar mungkin kira-kira 45 menit ya. Jadi saya coba mulai sesinya dengan aplikasi session ini. Saya mulai. Jadi agar artikel ini tidak hilang, saya akan record ya di Trello belajar Go saya. Jadi bakal aku tambahin di sini aja dulu deh. Belajar konteks atau konteks Go konteks. Kita tulis di sini, tambahin aja. Kemudian ya kita coba baca. Jadi konteks yang ini sangat berguna untuk proses cancellation dan passing value. Nah, jadi yang pertamanya saya akan belajar ini konteks digunakan untuk passing value. Jadi konteks bisa digunakan untuk mengirim nilai, data, objek string, dan sebagainya. Dan dapat diakses seluruh turunan konteks yang terhubung. Coba kita replicate aplikasi ini ya. Kita tulis ulang, kemudian kita coba-coba. Kita belajar dari mencoba. Kita akan replicate melalui REPL it aja. Go konteks with value. Jadi di artikel ini dia bikin sebuah konteks.background yang mana dikasih nama konteks parent. Kemudian ada 5 konteks ya. Kita bikin sampai konteks 3 dulu. Jadi konteks parent, konteks.background. Ya, jadi auto importnya udah jalan di sini ya. Kemudian kita bikin ctx1 which is context.withValue. Nah ya, konteks parent key1 hello world. Ya, seperti ini ya. Kemudian ada konteks 2 value ctx1 hello G.
coba jalanin ya. Oke. Jadi x1 dot value oke, x1 ya. Oke, kita coba seperti ini dulu. Kita format biar diimport. Kita outs. Ya, ada syntax error sih. Line 5. Oke. Jadi, oh ya, sepertinya saya lupa matiin ini ya. Biar oke. Jadi di konteks 2 ini karena dia seperti diturunkan ya, jadi dia bisa tetap mengakses key. Tapi apakah konteks 1 itu bisa mengakses key 2? Oh, jadi nilainya nil ya. Jadi masuk akal sih menurut saya. Oh, jadi seperti ini. Jadi coba kita lanjutkan lagi. X3 X2 Q3 ya, seperti ini ya. Kita copy aja. Ini kita coba kita ganti konteks 1 konteks 2. Oke, jadi ya sesuai ekspektasi ya. Saya rasa ini nggak terlalu sulit ya konsepnya. Nah, kalau begini gimana? Kita bikin konteks 4. Tapi konteks 4 ini parent-nya itu konteks parent. Seperti ini.
Hello children. Teks 4. Nah, jadi ya betul sih. Nah, tapi gimana ya? Kalau misalnya ini key 1 apa dia ke replace? Oh, jadi value-nya di replace-nya. Tapi value yang di konteks parent-nya masih aman sih. Ya. Oke. Jadi saya rasa segini saya udah lumayan kebayang sih cara kerjanya si konteks ini. Nah, kalau seperti ini salah satu penggunaannya ya. Jadi itu di saat membuat web aplikasi. Jadi konteks ini bisa mewakili sebuah request yang masuk ke web server gitu. Jadi misalnya ketika di handler itu menghandle sebuah URL routes yang dihandle oleh sebuah fungsi, kemudian di fungsi tersebut kita fetching data dari database yang mana itu dilakukan oleh fungsi yang lain, namun kita tetap pengen mendapatkan informasi yang ada di request tersebut hingga ke level data layer gitu ya. Jadi fungsi yang memanggil database. Saya kira itu bisa digunakan untuk mengirim nilai juga ya. Misal seperti ini, ada fungsi baru di sini. S1 ya, yang mana dia menerima konteks seperti ini. Nah, kemudian di sini ada F2 menerima konteks juga. Nah, bisa aja kita kirim F1 di sini, CTX 4 seperti itu, CTX 3. Di sini kita bisa dapatkan ya value-nya itu ctx.value key 1. Nah, kemudian di F1 ini dia bakal manggil F2 ctx seperti itu. Di sini kita cetak lagi, cek value-nya. Nah, seperti ini. Bahkan bisa ada lagi yang F3 ctx. Jadi konteks ini bisa digunakan untuk ngirim value yang mungkin bakal memperpendek ya. Kalau tanpa konteks kita harus mengirim value-nya itu by argumen di sebuah fungsi, dan kalau misalnya value yang kita kirim itu banyak, argumen itu pun harus banyak. Jadi mungkin kita bisa bertanya, apakah value-value itu sebaiknya ditaruh di konteks seperti itu. Karena kalau bisa ditaruh di konteks akan mempersingkat proses passing value antar fungsi ini gitu. Jadi nggak banyak argumen yang harus kita passing.
Dan di F2 ini kita bakal manggil F3 GTX seperti itu. Dan GUI pun punya convention ya, jadi ketika kita passing konteks sebuah fungsi, konteks itu harus di argumen yang pertama, urutan pertama. Jadi kalau misalkan ada argumen lain di sini, itu harus ditaruh di urutan yang kedua ya. Jadi nggak boleh seperti ini. Ya, jangan. Jadi konteks itu harus di urutan yang pertama. Seperti itu. Kita coba cetak ya dia. Greenland Hello. Kita di sini Jimmy. Ya, seperti ini. Kita format, kemudian kita coba jalankan. Ya, sorry. Ini guys. Ya. Jadi nah ini fungsi dari F1 ya. Mungkin kita kasih pembatas ya. Kalau misalnya dia fungsi, kita pakai tanda bintang. Ya, format. Ini value yang dikeluarkan dari F1 ya. Jadi value yang kita kirim itu sampai ya di fungsi yang ketiga ya. Jadi seperti itu. Jadi dari pengalaman, context with value digunakan untuk mengirim value yang datanya bersifat sensitif, seperti kode akses token atau malah terkadang data user. Mungkin penerapannya nanti kita review lagi ya gimana di dunia nyata. Sudah berapa menit ya kita? Jadi baru 27 menit. Tapi kayaknya sampai di sini dulu ya. Untuk yang part 2, nah ini sudah ada time out-nya ya. Sepertinya ini lebih advance, jadi nggak akan saya pelajari sekarang. Ini udah isi guru rutin ya, yang mana saya sendiri masih agak bingung konsepnya. Jadi selanjutnya kita akan baca artikel ini. Jadi kita simpan aja dulu di to-do ya. Nah, jadi hasil belajarnya kita taruh juga ya. Jadi kita kasih description deh. Belajar Go konteks. Belajar passing value ke Go konteks. Wah, dia memang otomatis public ya karena versi gratis. Nah, ini URL-nya saya taruh juga di sini biar ada bukti ya kita udah belajar.
saya perlu kasih catatan ya soal pengertian konteks. Jadi konteks bisa digunakan untuk passing value. Konteks bisa diturunkan. Turunan dari konteks tersebut dapat mengakses value yang ada di parent dari konteks tersebut. Penggunaan konteks salah satunya untuk passing value antar fungsi yang di chain. Contoh ada di REPL. Oke, seperti ini. Karena dari sifat di atas, konteks biasanya digunakan untuk passing value yang ada di request pada aplikasi web. Oke. Ya, kira-kira catatannya bisa buat seperti ini. Ini kita kasih label juga, konteks. Ya. Oke. Di video ini sampai sini aja dulu ya. Selanjutnya kita akan belajar konteks yang lebih advance lagi. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu belajar go routine dulu ya. Oke.